Gimana ya? Enggak lah, kamu kan pinter. Sering-sering bantuin temen dapat pahala loh. Ya udah, gimana kalau kita kerjain bareng aja? Nanti aku kasih tahu caranya. Nah, nggak bisa. Aku harus pergi nih sama temen aku mau ke pesantren. Ya, boleh ya? Dadah. Makasih. Kak, tugas aku udah selesai kan ya? Udah. Nah, gitu dong. Makasih ya. Rara, tolong gini dong. Kamu kan bisa ambil sendiri. Ya lah, kamu kan tinggal jalan doang. Aku lagi nunggu kos sendiri nih. Nah, asli. Hari-hari terus berlalu, dan aku masih menjadi diri aku yang seperti ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin menjadi orang baik yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi bukan berarti orang-orang bisa memanfaatkan aku seenaknya. Rasanya aku lelah jika seperti ini terus. Mereka menganggapku teman hanya saat membutuhkanku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk menolak saja aku tidak enak pada mereka. Dan hal tersulit yang tidak bisa aku katakan adalah berkata tidak. Aku tidak tahu harus bercerita mengenai ini kepada siapa. Izinkan aku menceritakan kisahku kepada kalian. Lo kalau jalan pakai mata gak sih? Maaf. Lo murid baru ya di sini? Iya. Baru jadi murid baru aja udah kayak gini. Awas ya, gue tandain. Kalian dulu takut kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Zara. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Zara Alifia Salwa, biasa dipanggil Zara. Saya pindahan dari pesantren Al-Fatamah. Zara, silakan duduk di kursi yang kosong. Baik. Halo. Hai. Pindah dari pesantren ya? Iya. Ih, Masya Allah. Di mana tuh pesantrennya? Dari Solo. Jauh juga ya. Iya. Salam kenal ya. Semoga betah. Amin. Males banget gue harus kelas sama tuh anak baru. Ya nih, mana soalin banget lagi penampilannya. Lihat aja, kalau sampai dia berurusan sama gue bakal kasih dia pelajaran. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang bagaimana jika G bundaran F? Ibu lihat dari tadi Karin tidak memperhatikan ya. Karin, coba ke depan selesaikan soal ini. Udah kan gitu, Rin. Karin. Karin, Kerjain soal yang di depan. Oh iya. bisa tidak?
Sudah, kembali sana. Zara, coba isi di depan. Baik, Bu. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu tidak mau lagi ya melihat ada yang tidak memperhatikan di kelas ibu. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Assalamualaikum. Saatnya istirahat pertama. Kesel banget gue sama si Zara. Bisa-bisanya dia ganti posisi gue sebagai murid terpintar di kelas. Ya kan tadi lu tidur, makanya gak bisa jawab. Gue sebalin dia dong. Udah, jangan pada ribut deh. Kan emang lu yang salah. Siapa suruh tidur di kelas? Gak ada yang suruh, gue sendiri yang mau. Awas aja ya. Lo piket kan hari ini? Nih. Loh, bukannya kamu juga piket ya? Ya terus kenapa kalau gue piket? Halo Zara. Belum pulang hari? Dari kantin. Oh, Kok kamu pikirnya sendiri sih? iya tadi kan langsung pulang. Kebiasaan dia. Aku bantuin ya. Lu gak apa-apa? Gak sengaja. Gila, lo apa-apaan sih, Din? Apanya? Kenapa? Temen lo aja tuh yang jalannya gak bener. Gue heran deh sama lo. Kenapa lo terus ganggu Zara? Gebut banget lo. Gebutnya gadis banget. Lo kira lo keren kayak gini? Gak sama sekali. Dari awal masuk, lo terus ganggu dia. Ngerasa tersaingi apa gimana? Gue masa tersaingi sama dia. Gak bang. Udah Lara, jangan ngomong sama orang yang gak ada otak ini. Maksud lo apaan? Udah lah, dia gak usah dipanjang. Yaudah, ke belakang yuk. Nyari masalah lu, bentar lagi pelajaran bola. Ya nih, kayak yang gak tau aja Bu Lala kayak gimana. Udah amat lah, udah buruan ke belakang. Gimana dong? Gak ada, Bun. Anjir lah. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kalian bisa sama Raka pada kemana? Gak tahu, Bu. Ya sudah, sekarang buka buku halaman 112. Baik, Bu. Ah, gara-gara lu sih, Ri, kita kan jadi dihukum. Oh, mana panas banget lagi. Di, apaan lu nyalain gue? Kan lu yang ngajak. Aja pada ribut maka udah kita cepetin aja. Beres. Udah.
sih motor banget lagi. Kalian ini malah ribut-ribut ya. Ibu tahunya Putri pakai tangan ya, bukan pakai mulut. Kita juga nyapu. Iya nih bu, si Pari ngajak ribut mulu tuh. Di, kenapa jadi gue? Orang-orang mulai duluan, pakai nyala-nyalahin gue lagi. Udah, kalian bukannya introspeksi diri malah ribut-ribut. Kalian pikir ibu gak tahu kelakuan kalian akhir-akhir ini sering bolos, gak ngerjain PR, tidur di kelas, bahkan kalian gabung teman kelas sekelas kalian sendiri. Karin, ibu kenal kamu dari SMP ya. Kamu dulu gak pernah bikin masalah. Kenapa sekarang kamu kayak gini? Kalau ada masalah, cerita. Bukannya kayak gini. Kayak gini gak akan bikin kamu nyelesain masalah. Sebenarnya gue juga capek banget kalau harus terus kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi. Saatnya istirahat kedua. Woi, Rika, kaget gue. Gas. Lihat loh, ada yang dihukum di lapangan. Bentar, itu bukannya anak kelas tuh. Gila, kenapa tuh mereka dihukum? Biasalah, mereka bolos di pelajaran kelas. Gila, nyalinya gede banget anjir. Parah, mana pelajarannya lagi. Iya nih, gue gak ngerti lagi sama jalan pemikiran mereka. Ayo buruan, santai. Yuk. Halo Zara. Halo Nari. Kamu kenapa kok kayak ada lagi masalah gitu sih? Enggak, aku lagi mikirin sesuatu aja. Kenapa? Cerita dong. Akhir-akhir ini tuh, kok aku ngerasa kayaknya Karin sama temen-temennya tuh gak suka sama aku ya. Karena aku ada salah sama mereka. Mereka akhir-akhir ini emang sensitif sih. Tapi menurut aku kamu gak ada salah sama mereka. Iya juga sih. Tapi, kok aku ngerasa kayaknya Raka agak beda gitu ya. Dia mah cuma ikut-ikutan aja. Kok ngomongin gue ya lupa dah. Apaan sih lo? Gel banget. Kayak buktinya tadi dengar nama gue disebut-sebut. Gini ya, gue mau nanya sama lo. Kan lo tuh kelihatannya baik. Kenapa gabung sama Karin sama Risa? Iya, bukannya kita larang Karin kenal sama mereka. Cuma, kan mereka suka bikin sama kakakku. Oh jadi gitu alasannya. Jadi awalnya gue gabung circle mereka itu sama kayak Luzar, dibully habis-habisan. Dan di satu waktu ada dia memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah gue gabung circle mereka dan gue gak akan dibully, dan pilihan yang kedua itu gue gak akan gabung circle mereka dan mereka terus membuli gue. Itu alasannya. Oh gitu. Oh, berarti mereka tuh dulunya nggak jahat mungkin. Bukan gitu, jadi sebenarnya Kok udah ada lagi sih? Ra, gue belum nyelesain PR, ayo. Untuk sekarang, ada tugas kelompok. Nah, kalian akan buat makalah. Nanti materinya ibu kirimkan di grup. Untuk kelompoknya dibagi sendiri atau dipilih, Bu? Untuk kelompoknya ibu tentukan ya. Ya Bu, kenapa nggak bagi sendiri aja? Sudah, tidak ada yang protes. Sekarang ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, Karin, Risa, dan Zara. Kelompok 2, Fani, Fania, Nari, dan Raka. Sa, minta uang kas. Buat apaan? Tadi gue disuruh beli alat kebersihan. Butuh berapa? 100.000. Bentar, gue ambil dulu. Ada gak, Sa? Ada kok. Tebal banget nih. Sabar ya, Lan. Ada gak sih? Lama banget. Kok gak ada ya? Lah, kok bisa gak ada sih? Mana gue tahu. Lu kan bendaharanya, gak bertanggung jawab banget sih lu. Tuh mulut enak banget ya nyalain gue. apaan sih ribut-ribut, berisik banget. Ya gimana gak ribut, coba uang kas kita hilang loh. Hah? Kok bisa? Nggak tahu, tanyain aja tuh sama bendahara yang gak bertanggung jawab. Seriusan gak ada, Sa? Iya, gue minta maaf. Gue gak tahu kalau tuh uang kas bisa hilang. Biasanya gue bawa kok itu uang kas tiap hari. Udah, pokoknya sekarang kita harus cari sampai ketemu orang yang nyuri duit kas itu.
Karin bisa kekomnya di rumah aku aja ya? Boleh deh. Kalau lo gimana, Sa? Ikut aja mana? Ya udah kalau gitu udah aku serok ya. Kayak besok kan? Jam berapa? Jam 10 aja deh. Oke. Yaudah, aku duluan ya. Oke. Sa, balik yuk. Yuk. Iya sih. Sorry, tadi nggak kelihatan. Soalnya gue nggak bisa ngeliat orang yang nggak bertanggung jawab sih. Apaan sih lo? Gak jelas banget tidak lo. Yuk. Kita bagi-bagi tugas ya. Aku yang ngetik, kamu yang cari referensi dari Google, terus kamu cari referensi dari buku. Oke. Ra, gue ikut ke kamar mandi ya. Iya boleh. Kamar mandinya di sebelah mana? Nanti kamu masuk aja ke sana terus belok kiri. Nanti ada kok kamar mandinya. Oke, makasih. Oh iya, gue ikut sekalian ya, Ra. Oh iya. Tadi gue liat di belakang rumah lu ada taman kecil gitu ya? Nah, gue mau ikut sekalian ngeplog ya. Oke, thank you. Ada bisa. Ini gue ngeplog dulu aja deh. Mana teh? Woi, gak nyangka banget ternyata si Ali itu pencuri. Iya woi, gak nyangka banget. Si paling alih kayak kamu munafik. Minggir si pencuri. Masih punya muka aja dia buat datang sekolah. Gak punya malu kan? Ra, sini ikut dulu. Kenapa? Udah, ayo. Kamu udah ngeliat ini kok? Kamu percaya kan kalau aku gak ngelakuin hal itu? Aku yakin kok kamu pasti bukan pelakunya. Tapi siapa ya yang ngefitnah aku? Emang salah aku sama orang itu apa sih sampai dia tidak ngefitnah aku? Dan sabar ya, Ra. Mungkin ini ujian buat kamu. Aku yakin kamu pasti bisa melewati masalah ini. Tapi aku harus gimana ya? Ya, tenang aja, aku pasti bantu kamu kok. Tapi kira-kira siapa ya yang ngelakuin? Ibu tukang makeup. Ra, kamu kemana aja? Kok gak balik-balik sih dari tadi? Tadi aku ngobrol sama Bu Lala. Nah, gimana? Bulannya percaya kan kamu bukan pelakunya? Entah lah, tapi aku jadi kepikiran kapan orang itu nyimpen dompetnya. Sebelumnya, ada yang datang ke rumah kamu gak? Ada sih, Siapa? 3 hari yang lalu aku ke Tom Sosio sama Karin Lisa. Wah, gila.
Ya guys, lihat deh. Wah gila sih. Jadi trending topik ini mah asli. Parah banget. Iya gila parah Gue banget. punya otak kayaknya sih. Gila. BTW, lo masih temenan sama Masih sekali? jadi babu gue. Lo kan yang mau babunya. Kurang ajar lo. Setidaknya gue tidak ketia pengeluaran gue menipis lah ya. Bego banget ya sekarang. Nggak sadar apa dia temennya ular gini. Biasa kurang kasih sayang. Parah. Omongan lo sah. Biasa lah. Bisa, lo satu-satunya temen gue. Gue kecewa banget sama lo, Sa. Gue gak pernah perhitungan berapa banyak uang yang udah gue keluarin buat lo. Tapi apa yang lo lakuin ke gue? Lo malah manfaatin gue, Sa. Padahal gue tuh pengen bikin lo seneng. Lo udah gue anggap sebagai orang yang berharga di hidup gue. Gue cuma percaya sama lo, Sa. Lo satu-satunya orang yang gue percaya. Tapi kenapa lo hianatin gue, Sa? Gue benci sama lo. Gue kecewa banget sama lo, Sa. Gue gak tahu harus bersandar ke siapa lagi. Cuman lo satu-satunya temen gue. Ketika gue tahu apa yang udah lo lakuin, gue berusaha buat lindungin lo. Dan gue gak pernah kasih tahu itu ke siapapun karena gue gak mau lo marah sama gue dan lo ninggalin gue karena gue gak punya temen lagi. Gue harus gimana? Bunda, Karin capek. Karin gak punya temen lagi, Bunda. Karin harus gimana? Sorry Sa, gue harus jahat sama lo. Karena lo lebih jahat sama gue. Saatnya istirahat kedua. Panggilan kepada Ananda Risa, kelas 10 MIPA 3, untuk datang ke ruang BK. Kamu bisa jelaskan apa ini? Ya mungkin segitu aja kali ya cerita dari gue. Yaudah, bye, see you. Kamu mengakui perbuatan itu? Dengan diamnya kamu, berarti kamu mengakui bahwa kamu pelakunya. Dengan berat hati, ibu memberikan sanksi kepada kamu berupa skorsing selama 1 bulan dan mendapatkan SP2. Ibu harap kamu merenungkan apa kesalahan kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau bukan karena operasi nyokap, gue gak akan pernah ngambil duit kas kelas. Maksud lo apaan? Kok lo tega sih pas di video itu? Gue kan temen lo. Hah, temen? Emang lo beneran anggap gue temen? Coba deh introspeksi diri. Sejak saat itu, Risa sadar akan kesalahan dirinya. Ia pun meminta maaf kepada Karin. Lalu, semua kembali pada dirinya sendiri. Terkadang, ketika kita ingin menghindar dari masalah dan berusaha untuk pergi, masalah itu tidak benar-benar pergi. Ia tetap ada, namun dalam cerita yang berbeda. Aku tidak pernah menyangka, setelah aku pindah sekolah, banyak hal yang terjadi padaku. Namun, cerita kali ini berbeda dari sebelumnya. Banyak hal yang tidak pernah aku sangka terjadi di sini. Awalnya aku pikir Karin adalah karakter antagonis di hidupku. Namun ternyata, di dalam hidupnya ada hal tersembunyi yang membuatnya melakukan itu padaku. Entah hanya sekedar untuk melampiaskan, atau hanya ingin melepaskan apa yang sedang ia rasakan. Risa pun sama. Awalnya aku berpikir, dia orang baik yang terhasut oleh Karin. Namun ternyata, ada banyak kejutan yang ia berikan dalam kisahku. Dan ia pun melakukan itu karena alasannya tersendiri. Raka pun ternyata memiliki kisah sendiri. Sampai akhirnya, ia ikut dengan mereka berdua. Dan Nari, ia adalah teman baik yang aku temui di sekolah ini.
Aku pikir ini hanya tentang kisahku, tapi ternyata ini adalah kisah kami berlima. Aku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berat